Kabut tipis turun perlahan di punggung pegunungan. Embun menggantung di ujung daun. Angin berbisik pelan, seakan membawa pesan dari masa yang sangat jauh. Tanah ini bukan sekadar hamparan bumi. Ia adalah lembaran sejarah yang hidup. Sebuah tempat yang oleh leluhur disebut Tanah Parahyangan. Disinilah, ribuan tahun lalu, lahir sebuah peradaban. Peradaban yang kelak dikenal dengan satu nama yang sederhana, namun agung. Sunda. Jauh sebelum nama itu dikenal, wilayah barat Pulau Jawa telah dihuni oleh manusia-manusia tangguh. Mereka hidup berdampingan dengan alam. Hutan adalah sahabat, sungai adalah nadi kehidupan. Pada abad ke-5 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan besar di tanah ini, Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan ini bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi pusat kebudayaan dan peradaban awal yang kelak menjadi cikal bakal orang Sunda. Di tepian sungai yang deras, prasasti-prasasti batu ditorehkan, menceritakan tentang raja, tentang rakyat, tentang tata kehidupan yang teratur. Dari sinilah, benih peradaban itu tumbuh. Generasi demi generasi berlalu, waktu mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kerajaan berganti, pemimpin berganti, namun satu hal tetap tinggal. Cara hidup masyarakatnya, mereka hidup sederhana, bertani di sawah yang subur, mengolah ladang, memelihara alam, menghormati leluhur, dan perlahan, lahirlah sebuah identitas. Mereka mulai menyebut tanah ini dengan satu nama, Sunda. Sunda bukan hanya sebutan wilayah. Sunda adalah rasa. Sunda adalah cara berbicara. Sunda adalah cara memandang hidup. Perkampungan tumbuh di kaki gunung. Anak-anak bermain di sungai. Perempuan menenun kain. Lelaki bercocok tanam sejak matahari terbit. Bahasa mereka lembut. Sikap mereka santun. Hidup mereka selaras dengan alam. Nilai-nilai itu diwariskan, bukan melalui tulisan, tapi melalui kebiasaan. Melalui contoh, melalui kehidupan sehari-hari, hingga tibalah masa kejayaan. Di sebuah pusat pemerintahan megah yang berdiri di wilayah yang kini dikenal sebagai Pakuan Pajajaran, berdirilah kerajaan besar, Kerajaan Pajajaran. Inilah puncak kejayaan peradaban Sunda. Istana berdiri megah di tengah hutan tropis. Pasar ramai oleh pedagang, rakyat hidup makmur dan tenteram. Nama Sunda semakin dikenal luas. Bukan hanya sebagai wilayah, tetapi sebagai bangsa dengan martabat dan kebudayaan tinggi. Namun, kekuatan terbesar orang Sunda bukan pada istananya, bukan pada kerajaannya, melainkan pada falsafah hidupnya. Silih asah, silih asih, silih asuh, saling mengasah pengetahuan, saling mengasihi sesama, saling membimbing dalam kehidupan. Nilai ini tertanam kuat dalam hati setiap orang Sunda. Waktu terus berjalan, kerajaan runtuh. Pusat kekuasaan berpindah, zaman berubah, namun Sunda tidak pernah hilang. Ia tidak lenyap bersama runtuhnya istana. Karena Sunda hidup bukan di bangunan. Sunda hidup di dalam manusia. Dalam bahasa yang masih dituturkan. Dalam adat yang masih dijaga. Dalam senyum ramah masyarakatnya. Hari ini, di tanah yang sama, anak-anak muda berjalan di kota modern. Namun di kepala mereka, masih terikat ikat Sunda. Di rumah mereka, masih terdengar bahasa ibu. Gunung-gunung masih berdiri, sungai-sungai masih mengalir, dan nilai-nilai leluhur itu masih hidup. Sunda bukan sekadar sejarah. Sunda adalah warisan jiwa. Ia lahir dari alam, tumbuh dari peradaban, dan bertahan karena manusia yang menjaganya. Selama bahasa itu masih diucapkan, selama adat itu masih dijalankan, selama nilai itu masih diajarkan, maka Sunda akan selalu ada di tanah Parahyangan, di hati setiap keturunannya, dan di jejak waktu yang tak akan pernah terhapus. Inilah asal-usul suku Sunda.